Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang intervensi khusus pada anak. Nah, untuk materi ini adalah merupakan topik dari materi dengan mata kuliah keperawatan anak 2. Ya. Mudah-mudahan dengan materi ini khususnya para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah keperawatan anak 2 bisa menjadi paham dan mengetahui apa itu sebenarnya intervensi khusus pada anak. Ya. Nah, untuk intervensi khusus pada anak yang tidak boleh kita lupakan adalah tentang informed consent. Ya. Jadi kita harus memahami konsep umum prosedur pada pediatrik. Ya. Jadi kalau informed consent itu merupakan suatu aspek legal dan etik. Ya. Artinya aspek legal adalah suatu konten yang kan nanti berkaitan dengan hukum, kemudian kalau etik berkaitan dengan norma dan moral baik dan buruk. Ya, jadi kalau kita memberikan asuhan kepada anak itu kita tidak boleh melupakan aspek legal maupun aspek etik. Nah, untuk pada prosedur pada pediatrik dalam kita memberikan informed consent, artinya informed consent itu adalah penjelasan kepada klien kita, kalau anak itu berarti kepada keluarga, tentang prosedur yang akan diberikan kepada anak atau prosedur yang akan dijalani oleh anak. Jadi kita tidak bisa langsung memaksa orang tua untuk menandatangani lembar persetujuan tanpa kita memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang berbagai hal yang berkaitan dengan intervensi atau tindakan yang akan diberikan kepada anak. Ya. Jadi yang pertama, informed consent atau penjelasan yang harus kita berikan itu adalah mengenai tujuan. Jadi misalkan kalau mau dilakukan tindakan bone marrow aspirasi atau aspirasi sumsum tulang, maka kita harus menjelaskan kepada orang tuanya tentang tujuan dari dilakukan bone marrow atau aspirasi sumsum tulang tersebut. Apa yang menjadi tujuan dari tindakan bone marrow, ya. Kemudian risiko. Nah, misalkan kalau dengan tindakan bone marrow aspirasi itu ada risiko apa? Misalkan rasa nyeri. Nah, itu harus benar-benar disampaikan. Jika anaknya sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, mungkin kita juga perlu melibatkan anak, namun dengan menggunakan bahasa yang tetap sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Jadi kita tetap harus melibatkan anak saat anak itu sudah kita anggap sudah bisa untuk kooperatif. Ya. Biasanya bisa kita libatkan kalau anaknya sudah usia sekolah, ya, antara 6-12 tahun dan remaja, ya. Namun tetap kita harus perhatikan bahasa sesuai dengan kemampuan pemahaman anak atau perkembangan kognitif anak. Ya. Kemudian keuntungan. Nah, selain kita menjelaskan tujuan dan risiko dari tindakan, kita harus juga menjelaskan keuntungan atau manfaat jika dilakukan tindakan tersebut. Karena ini justru menjadi masalah yang utama bahwa tindakan itu harus membawa manfaat dengan risiko yang lebih minimal, gitu ya. Jadi manfaat ini yang harus benar-benar kita jelaskan sehingga saat orang tua dan anak itu sudah memahami tentang manfaat dari tindakan, itu kita harapkan mereka bisa memberikan suatu persetujuan dengan sifat yang sukarela tanpa adanya paksaan. Ya. Kemudian alternatif dari tindakan. Jadi selain risiko, tujuan, dan manfaat, kita juga harus menawarkan alternatif tindakan. Seandainya misalkan ada yang tidak setuju dengan satu tindakan tertentu, maka kita harus tetap menawarkan alternatif selain tindakan yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Dan harapannya adalah alternatif tindakan itu adalah memberikan hasil yang hampir sama, ya. Jangan yang hasil yang sangat jauh berbeda, ya. Dan itu tetap dalam ranah yang prosedural, bukan misalnya kalau kita asuhan keperawatan lebih ke arah kesehatan secara ilmiah, kita harus memberikan alternatif juga secara ilmiah yang sudah dibuktikan secara empiris bahwa tindakan alternatif tersebut itu adalah memberikan efek atau dampak yang sama atau hampir sama kepada anak, ya.
terutama adalah berkaitan dengan manfaat ya, jadi itu harus kita sampaikan. Dan kita juga harus menyampaikan tadi kalau manfaatnya jika dilakukan tindakan adalah seperti ini. Nah, kita juga harus menyampaikan kalau tidak dilakukan tindakan itu efek atau dampaknya apa. Itu harus kita jelaskan kepada orang tua dan tadi bisa melibatkan anak juga. Nah, untuk efek itu kita jelaskan sesuai pemahaman bahasa orang awam ya, karena mereka harus memahami secara betul apa itu efek dari jika tidak dilakukan tindakan. Sebaiknya gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam jika memang kita mengetahui background mereka adalah non kesehatan. Namun jika misalnya orang tua adalah backgroundnya punya background kesehatan, mungkin kita akan lebih bisa menggunakan istilah-istilah medis ya. Tapi untuk era sekarang ini memang tidak menutup kemungkinan meskipun orang awam itu tetap bisa mencari informasi tentang istilah-istilah medis melalui internet, melalui berbagai search engine atau informasi dari berbagai hal ya, tidak hanya dari tenaga kesehatan tapi juga dari media massa, dari media internet yang lainnya ya. Nah, kemudian kita harus melihat saat kita memberikan penjelasan dan kita meminta orang tua untuk memberikan persetujuan atau informed consent, kita tidak boleh lupa terhadap 3 hal yang harus kita terapkan saat pengambilan persetujuan atau persetujuan tersebut ya. Jadi kalau kita meminta orang tersebut untuk menandatangani lembar persetujuan, kita harus memperhatikan yang pertama adalah dia sudah mendapatkan informasi yang relevan. Jadi nomor 1 adalah informasi yang relevan. Kemudian yang kedua adalah bahwa orang tersebut itu mampu atau adekuat ya, dan kompeten untuk memilih atau tahu tentang konsekuensi dari tindakan. Jadi setelah kita berikan informasi, akhirnya dia kompeten. Artinya kompeten itu memiliki pemikiran yang tahu dampak negatif dan positif dari tindakan itu dengan benar ya. Artinya dia sehat secara mental juga ya, perlu itu ya. Nah, kemudian orang tersebut juga harus kita berikan keadaan untuk sukarela menentukan pilihan tadi. Kan kita menawarkan ada alternatif jika tidak. Nah, maka setelah kita memberikan penjelasan secara detail dan sesuai dengan pemahaman orang awam tersebut, maka kita perlu untuk memberikan kesempatan kepada orang tua itu untuk menentukan pilihannya secara sukarela tanpa ada suatu paksaan baik dari siapapun, meskipun itu adalah anggota keluarga yang lain, tidak boleh memaksa. Karena secara hukum sahnya itu untuk anak itu adalah orang tua langsung yang memiliki kekuatan hukum untuk menjadi perwakilan dari anak ya. Nah, setelah kita tadi menjelaskan, kita tahu tentang bagaimana saat kita melakukan informed consent ya, kita juga perlu memahami tentang filosofi atau prinsip dalam keperawatan anak. Itu ada family center care. Jadi pusat perawatan itu kita pusatkan pada keluarga. Jadi apapun tindakan keperawatan dan tindakan medis, tindakan yang berkaitan di rumah sakit itu kita harus tetap mengutamakan bahwa asuhan itu berpusat kepada keluarga atau family center care. Nah, untuk informed consent seperti yang tadi itu bisa ditujukan kepada keluarga. Dan kalau tidak ada keluarga yang secara sah, secara hukum, secara sah bahwa dia menjadi perwakilan dari anak, bisa kita libatkan keluarga yang bertanggung jawab. Misalnya kalau ada anak dari panti asuhan dan sebagainya yang tidak punya orang tua itu, maka siapa yang menjadi atau yang ditunjuk menjadi perwalian dari anak tersebut itu boleh kita libatkan atau kita tuju informed consent kepada orang tersebut ya.
Kemudian kita juga harus ingat tadi bahwa kalau anaknya sudah kooperatif ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau anak sudah kooperatif misalnya usia sekolah, itu sudah bisa diberitahu tentang tujuan dari tindakan, jenis tindakan, keuntungan dan kerugiannya harus kita libatkan. Jadi meskipun kita berpusat pada keluarga dalam asuhan, namun jika anak sudah memiliki kompetensi untuk bisa memahami penjelasan, itu lebih baik kita libatkan pada penjelasan tersebut. Namun jika anak memang tidak bersedia, ya kita tidak boleh memaksa, cukup dengan orang tua saja kita memberikan penjelasan atau informasi ya. Nah, beberapa prosedur itu ada yang memerlukan informed consent ya. Artinya di sini prosedur, terutama yang prosedur yang pembedahan, baik pembedahan mayor maupun pembedahan minor, itu kita perlu memerlukan informed consent. Tapi sebenarnya semua tindakan yang kita lakukan kepada pasien itu memerlukan informed consent ya. Artinya informed consent di sini persetujuan secara tertulis ya. Namun pada beberapa tindakan yang seperti prinsip pembedahan itu penjelasannya harus benar-benar secara detail, apa yang kita berikan itu harus jelas dan detail sehingga orangnya paham ya. Jadi ada beberapa prosedur dan situasi yang memerlukan informed consent. Yang pertama adalah bedah mayor ya. Artinya bedah mayor di sini berarti tindakan operasi atau pembedahan yang menggunakan anestesinya secara general ya. Kemudian bedah minor ya. Bedah minor itu berarti kemungkinan bisa menggunakan anestesi yang secara lokal ya pada area tertentu yang dilakukan pembedahan. Kemudian diagnostik tes dengan elemen yang berisiko, contohnya misalnya bronkoskopi, kemudian elektroensefalografi, dan berbagai jenis diagnostik seperti BMA tadi ya, lumbal fungsi itu adalah suatu diagnostik. Tapi itu adalah suatu diagnostik yang ada elemen risiko dan ada tindakan invasif di dalamnya, sehingga kita perlu memberikan penjelasan agar orang tua bisa menyetujui secara sukarela tadi. Kemudian treatment medis dengan elemen risiko, misalnya transfusi, terapi radiasi, kemoterapi, dan intervensi medis apapun yang kita lakukan harus mengandung unsur adanya informed consent sebelum dilakukan tindakan ya. Kemudian pengambilan fotografi untuk medis ya. Dalam hal ini misalkan kita dalam suatu rumah sakit, sebagian besar ya yang saya lihat itu sudah ada informasi kepada para pengunjung dan siapapun yang berada di situ untuk tidak diperkenankan mengambil gambar ataupun film atau video berkaitan dengan perawatan pasien, tempat pasien, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi di rumah sakit tersebut. Ini memang benar-benar harus dipatuhi. Namun sebelum itu kita bisa melakukan penjelasan bahwa tidak diperkenankan mengambil gambar kecuali untuk tindakan tertentu ya, biasanya untuk tenaga medis yang memang berkaitan langsung, misalnya dokter penanggung jawab, kemudian perawat penanggung jawab, dan itu pun jika memang diharuskan untuk mengambil gambar, itu pun harus dengan persetujuan dari orang tersebut dan persetujuan dari struktural dari rumah sakit atau direksi dari rumah sakit. Jadi harus benar-benar persetujuan yang lengkap dan jelas ya. Kemudian nah itu tadi pengambilan fotografi untuk medis, untuk pendidikan, dan untuk public use itu perlu untuk diberikan informed consent ya. Nah, yang namanya intervensi itu berarti kita akan melakukan suatu prosedur ya, prosedur tindakan kepada anak. Nah, beberapa hal ini bisa menjadi panduan persiapan anak dalam menghadapi prosedur yang akan dijalani. Yang pertama, kita harus menentukan detail dari prosedur ya. Jadi kita sebagai seorang perawat ya, terutama yang saya sampaikan di sini, kita sebelum memberikan penjelasan atau sebelum memberikan intervensi kepada anak dan penjelasan kepada orang tua, kita harus tahu dulu detail dari prosedur tersebut. Jangan sampai kita sendiri malah tidak tahu. Jadi sebelum kita memberikan intervensi, kita harus mematangkan pemahaman kita dan mungkin juga sudah berpengalaman terhadap prosedur tersebut ya.
Kemudian kita perlu menggali tingkat pemahaman orang tua pada dasarnya ya, karena kita tidak boleh menganggap orang tua itu pengetahuannya mulai dari nol, tidak boleh ya. Karena kita tahu sendiri di era digitalisasi sekarang ini mungkin orang tua itu justru sudah lebih awal searching tentang kondisi anak saat dia menemui bahwa anaknya itu mengalami gejala ABCD ya. Jadi mungkin kita harus beranggapan bahwa orang tua itu tidak berangkat dari nol pemahamannya. Sehingga dengan demikian untuk memastikan kita perlu mereview atau menggali tingkat pemahaman yang dimiliki oleh orang tua, terutama terkait dengan prosedur yang akan dijalani oleh anak ya. Kemudian rencanakan pengajaran aktual berdasarkan tingkat perkembangan anak dan pengetahuan. Artinya pengajaran yang aktual ini kita harus tetap merencanakan pemberian health education terutama pada orang tua dan anak secara bertahap dan benar-benar sistematik, dan mengingat berkaitan dengan tingkat perkembangan anak maka kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak tadi ya. Kemudian kita juga perlu menyampaikan peran orang tua selama prosedur. Jadi misalnya saat prosedur bone marrow atau aspirasi sumsum tulang itu, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua saat anak dilakukan tindakan. Peran apa? Mungkin contohnya peran memegangi anak, kemudian memberikan penenangan pada anak, kemudian menghibur anak dan sebagainya. Itu adalah salah satu peran yang meskipun kita anggap ringan atau kita anggap enteng, namun itu sangat berarti bagi anak dan orang tua. Karena bagi anak dengan adanya orang tua di sampingnya yang memeluk dia saat dia dilakukan tindakan itu menjadi suatu unsur untuk menenangkan dia sehingga dia tidak tambah trauma, tidak semakin stres ya. Kemudian bagi orang tua juga sangat penting karena dengan adanya peran orang tua yang kita libatkan dalam tindakan itu, orang tua merasa dia dihargai, kemudian dia bisa memantau perkembangan anak dan sekaligus bisa mengikuti kronologis perkembangan anak sehingga dia bisa paham saat anak mengeluh, saat anak ada perbaikan itu dia tahu betul bahwa keluhan ini memang wajar. Kemudian kalau ada perbaikan dia akan merasakan kepuasan tersendiri dan sangat bersyukur bahwa anaknya mengalami perkembangan. Nah, itulah pentingnya kita perlu melibatkan peran orang tua dalam tindakan atau prosedur yang memang orang tua tersebut diperbolehkan. Namun jika memang orang tua tersebut tidak diperbolehkan, itu tidak menjadi suatu masalah ya. Kemudian gunakan terminasi yang konkret ya. Jadi kita harus setelah pada awalnya kita melakukan kontrak suatu intervensi, kita juga harus mengakhiri kontrak tersebut dengan terminasi yang jelas. Artinya terminasi yang jelas itu kita pastikan bahwa kita sudah menyampaikan bahwa prosedur dari bone marrow misalnya ya, ini adalah ini sampai terakhir nanti anak ibu akan diberikan obat ini, dan kita harus memastikan bahwa itu tindakan itu sudah selesai. Kemudian juga jangan lupa kita menggunakan terminologi yang konkret. Kemudian kalau memang kita memastikan bahwa itu hanya tulang punggung belakang saja, kemudian kita harus juga meyakinkan atau bisa menekankan bahwa tidak ada anggota tubuh lain yang akan terlibat atau tidak ada anggota tubuh lain yang akan terkena dampak atau dilibatkan lagi selain tulang punggung. Nah, selanjutnya kita juga perlu memberikan izin kepada anak untuk mempraktekkan atau memerankan dulu prosedur yang sebenarnya akan dilakukan. Ya, misalnya kalau kita mau memeriksa rongga mulut anak ya, misalnya kita menggunakan analyze center ya gitu ya. Jadi kita harus memastikan atau mengizinkan anak itu untuk mempraktekkan prosedur dulu. Jadi misalkan coba dipraktekkan membuka mulut dengan benar. Nah, misalnya lidahnya ditarik ke bawah, kemudian sambil berbunyi ah. Nah, itu harus kita izinkan anak untuk mempraktekkan dulu karena biar dia tahu atau biar dia punya pemahaman atau punya gambaran ya bahwa nanti itu hanya diminta untuk membuka mulut dan
menyuarakan A gitu. Jadi itulah yang perlu kita libatkan pada anak saat anak itu kooperatif ya. Kemudian bersikap jujur tentang efek yang tidak menyenangkan. Jadi misalnya kita mau injeksi ya, terus kita bilang nggak sakit, ini nanti cuma kayak digigit semut gitu saja ya. Menurut saya itu saya kurang setuju ya, karena memang pada anak yang sudah bisa berpikir secara konkret, misalnya ya konkret operasional, itu kita tidak boleh membohongi ya, artinya kita tidak boleh menutup-nutupi. Kalau memang ada rasa nyeri yang kemungkinan itu sangat tajam, nyerinya sangat berat, itu jangan kita mengatakan bahwa nyeri tersebut adalah ringan atau bahkan minimal banget ya. Itu akan membuat anak itu menjadi tidak percaya pada perawat, karena kita sudah tidak berkata secara jujur. Jadi dia kemudian tidak akan memperhatikan lagi apa yang kita sampaikan itu, karena kita sudah memberikan awalan atau sudah menanamkan pada dia yang pada awal tersebut bahwa sesuatu yang sakit kita katakan tidak sakit itu menyakitkan ya, jadi menyakitkan bagi anak tersebut ya. Jadi tolong kalau kita sebagai perawat nanti jujur tidak apa-apa, tapi kita gunakan istilah yang lebih mendekati pada kebenarannya. Jadi jangan jauh dari kebenarannya ya. Kemudian yang paling penting kita sampaikan itu adalah keuntungan. Karena apa? Prosedur ini kan untuk pengobatan atau penyembuhan dia. Jadi kita harus menekankan keuntungan dari prosedur yang akan kita berikan kepada anak ya. Nah, kemudian ada beberapa panduan persiapan dalam pelaksanaan prosedur berdasarkan karakteristik perkembangan anak. Kan kita ketahui sendiri bahwa perkembangan anak itu dimulai dari usia infan sampai usia remaja akhir ya. Jadi di dalam tahapan perkembangan yang sangat luas itu kita harus memperhatikan tahapan anak untuk penjelasan sesuai dengan prosedur yang akan kita berikan ya. Nah, kalau pada anak infan ini ada fase trust and mistrust ya. Jadi fasenya di sini dia adalah trust and mistrust atau percaya versus tidak percaya ya. Nah, ini perlu kita tekankan kedekatan dengan orang tua ya. Jadi biarkan orang tua itu tetap mendampingi anak, menggendong anak jika memang saat dia digendong itu tidak mengganggu prosedur dari tindakan ya. Kemudian dia sangat cemas dengan adanya orang asing, terutama orang asing yang mungkin kita pakai baju putih-putih, itu akan membuat dia menjadi sangat lebih cemas daripada dia ketemu orang asing yang tanpa menggunakan seragam. Namun pada dasarnya setiap anak yang usia infan ini dia akan cemas jika ketemu dengan orang asing atau orang yang tidak pernah dia temui sebelumnya ya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa pada anak usia infan ini adalah fase pembelajaran sensori motorik. Artinya apa yang dia tangkap dari organ atau indera sensoriknya, misalnya indera pendengaran, penglihatan, itu akan direspon kepada respon motoriknya. Jadi contohnya misalnya kalau kita berikan stimulasi bunyi icik-icik dari sebelah kanan dia akan menoleh ke kanan. Jadi respon dari indera pendengaran itu stimulasi dari indera pendengaran itu dia respon dengan motorik yang mengarah pada sumber atau arah dari stimulasi tersebut. Itu namanya perkembangan sensori motorik ya. Kemudian dia peningkatan kontrol muskular ya. Jadi kan mungkin ada anak-anak yang sangat aktif sehingga dia banyak gerak, mau diinjeksi itu sulit banget. Jadi dia nggak lari-lari kalau infan ya, dia sangat sulit untuk dikendalikan pergerakannya. Itu suatu hal yang wajar karena memang pada saat ini dia adalah fase peningkatan kontrol muskular atau ototnya, sehingga ya memang kita perlu strategi bagaimana saat kita melakukan tindakan dengan kondisi anak yang respon kontrol muskularnya meningkat tuh kita tetap bisa mempertahankan atau memfiksasi secara soft and gentle, artinya secara lembut pada anak ya. Kemudian dia akan lebih suka meniru ya sikap tubuh ya. Kita ketahui kalau misalnya ada anak bayi ya, infan itu kalau kita bilang senyum, dia akan meniru senyum. Kita bilang melet gitu ya, kalau orang Jawa itu
dia akan meniru Melet ya. Memang fasenya dia itu adalah meniru sikap tubuh dari orang lain. Jadi itu yang kita penting untuk ketahui, untuk terapkan ya. Kemudian pada masa toddler ini dia adalah masa mengembangkan rasa otonomi versus ragu-ragu dan malu ya. Jadi kita harus menggunakan pendekatan yang sama dengan infan tadi, misalnya kedekatan dengan orang tua, kemudian kontrol muskular dan sebagainya. Namun ditambah dengan kita harus memahami bahwa dia berpikiran egosentris. Artinya egosentris itu berarti dia berpikiran yang berpusat pada dirinya sendiri. Dia ingin mementingkan diri sendiri ya. Itu memang pada fasenya, memang dia pada fase itu dia mementingkan diri sendiri, egosentris. Jadi kita harus melibatkan dia dengan pendekatan sesuai dengan perkembangan tadi. Dan perilaku negativisme, misalnya kalau kita suruh itu seolah dia tidak mau, tapi kalau kita larang dia malah tertantang, yaitu namanya perilaku negativisme ya. Kemudian batasi keterampilan bahasa, jadi kita harus tetap seperti tadi menggunakan bahasa sesuai dengan perkembangan dari anak ya. Kemudian batasi konsep waktu, artinya di sini bahwa kita tidak boleh hanya mengatakan dek sebentar lagi saya akan meriksa kamu, jadi jangan gunakan kata sebentar kalau memang ternyata kita tidak bisa memastikan. Artinya kita bilang sebentar tapi ternyata datangnya setengah jam lagi. Nah, dia belum bisa memikirkan konsep sebentar itu berapa lama, belum paham. Jadi kita harus benar-benar membatasi konsep waktu. Jadi setelah saya ke pasien sebelah, misalnya saya setelah ke anak ini nanti ke kamu ya dek, nah itu akan lebih jelas batasan konsep waktunya, karena kalau dia sudah selesai berarti baru ke saya. Tapi kalau kita bilang nanti sebentar lagi saya ke situ lah, sebentar ternyata ada yang setengah jam, ada yang 1 jam lagi, ya memang kita nggak salah karena kita itu ternyata tindakan yang di pasien sebelah itu baru selesai. Nah, maka dari itu kita perlu membatasi konsep waktu itu dengan cara yang lebih bisa dipahami oleh anak. Misalnya, setelah selesai tindakan dari pasien sebelah, nanti saya baru ke adik, gitu ya. Jadi itu. Dan pada fase ini dia berusaha untuk kemandirian ya. Kemudian pada masa preschool ya, usia 3-6 tahun itu anak lebih ke arah perkembangan inisiatif versus rasa bersalah ya. Jadi artinya kalau dia tidak mencapai fase perkembangan inisiatif itu, dia menjadi anak yang selanjutnya akan selalu atau sering merasa bersalah terhadap dirinya sendiri ya. Nah, itu masih kita pikirkan bahwa pada anak usia preschool ini masih egosentris, kemudian adanya bahasa yang lebih luas lagi ya. Kemudian konsep waktu dan keterampilan toleransi terhadap frustasi yang terbatas. Kemudian penyakit dan hospitalisasi dapat dipandang sebagai hukuman. Jadi kalau bisa kita hindari betul penggunaan istilah saat dia sakit itu kita mengatakan kamu sakit karena kamu nggak patuh, karena kamu begini, karena kamu begini. Padahal sebenarnya dia itu sudah berusaha untuk patuh, tapi tetap juga sakit ya. Memang karena penyakit itu bukan karena dia tidak patuh, tapi memang karena adanya suatu infeksi bakteri, virus dan sebagainya ya. Jadi kalau bisa kita benar-benar menghindari istilah karena kamu begini sehingga kamu sakit ya. Karena saat dia sakit dia akan sangat merasa bersalah dan merasa itu menjadi suatu hukuman bagi dia ya. Kemudian rasa takut terhadap bahaya tubuh dan gangguan. Jadi dia itu sangat memiliki rasa takut kalau dilakukan tindakan ini. Misalnya sebenarnya hanya pasang termometer di aksila ya, tapi karena dia itu memiliki rasa takut yang agak lebih pada tubuhnya, makanya kita harus benar-benar menjelaskan bahwa ini tidak ada penyuntikan, hanya nempel saja. Jadi praktekkan dulu kepada orang tuanya mungkin, kemudian kepada anaknya untuk memegang termometernya dan sebagainya. Itu akan menjadi tahapan untuk dia lebih percaya pada kita. Jadi apa yang kita sampaikan itu menjadi pembuktian nanti, oh ternyata benar tadi apa yang disampaikan nurse A tadi itu benar lah gitu ya. Dan dia sudah punya rasa untuk inisiatif. Jadi kalau memang dia bisa melakukan naruh termometernya di aksila dengan mandiri, kita libatkan saja, nggak usah
kita harus sendiri yang memasang. Tapi kalau memang ada yang tidak pas, itu baru kita betulkan ya. Nah, kalau pada anak usia sekolah ini sudah ada perkembangan rasa industri dan pikiran konkret ya. Dia sudah mulai ada keterampilan berbahasa yang lebih tinggi, kemudian sangat berminat untuk mengetahui sesuatu. Jadi dia sangat berminat untuk meningkatkan pengetahuan dia tentang sesuatu hal, terutama yang berkaitan dengan dia ya. Sudah perbaikan konsep waktu, kemudian peningkatan kontrol diri yang lebih bagus. Dia tidak teriak-teriak, tidak jujuk-jujuk kalau orang Jawa ya, tidak mendorong-dorong. Itu sudah mereda, sudah bisa memperbaiki kontrol dirinya. Kemudian dia sudah punya upaya untuk industri. Artinya industri di sini adalah untuk menghasilkan kreativitas. Jadi misalnya kalau dalam tindakan dia sudah ingin bahwa saat dia memasang termometer secara mandiri itu kemudian dia mendapatkan pujian atau reward. Nah, itu sangat penting kita terapkan. Saat anak sudah berhasil untuk melakukan tindakan, sekecil apapun tetap kita harus beri reward kepadanya ya, karena itu menjadi unsur kepuasan bagi dia, karena pada saat usia sekolah dia itu memiliki perkembangan yang fase industri ya. Kemudian dia teman itu menjadi salah satu unsur penting di dalam kehidupannya. Jadi kita juga kalau memang bisa teman itu kita libatkan, tapi kalau dalam kondisi yang rumah sakit kan tidak mungkin membawa anak ke rumah sakit ya. Artinya di sini misalnya kalau di era sekarang ini kita tetap bisa melibatkan teman, misalnya melalui video call, melalui telepon dan sebagainya, tetap bisa kita libatkan ya. Nah, kalau masa remaja ini adalah masa mencari identitas ya. Jadi kita penting sekali untuk menerapkan bahwa remaja ini dia sudah punya identitas, sudah mulai mencari identitas. Artinya kemudian dia sudah mempunyai rasa malu, harga diri, pikiran abstrak. Artinya pikiran abstrak di sini misalnya, nah kalau saya nanti dioperasi di bagian wajah itu berarti wajah saya nanti berbekas. Nah kalau bekas nanti nggak cantik lagi, padahal saya pengen dapat cowok yang ganteng misalnya. Jadi pikiran abstraknya itu udah jangka panjang, atau istilahnya sudah berpikir mulai ke arah masa depan, namun bukan masa depan yang ke arah yang panjang, tapi masa depan sesuai pemahaman dia ya. Kemudian dia sudah mulai kesadaran penampilan tadi ya. Kalau kita akan melakukan tindakan yang melibatkan wajah terutama dan area yang sangat mempengaruhi penampilan, kita benar-benar harus berhati-hati dan menjelaskan secara konkret, tidak boleh ada yang ditutup-tutup. Misalnya nanti ternyata dia wajahnya berapa persen yang akan dampak lukanya ya, kita harus sampaikan, jangan kecil banget kok dek, nanti cuma ada paling berapa ya, kecil-kecil pokoknya gitu, nggak boleh. Jadi kita harus sampaikan bahwa misalnya sayatannya adalah 2 cm atau 1 cm atau setengah cm misalnya, itu kita harus sampaikan sehingga dia bisa punya pemikiran, oh berarti cuma segini aja ya, 1 cm tuh ya. Jadi kalau memang setengah cm ya setengah cm, jangan kita sampaikan wah banyak pokoknya sedikit padahal sebenarnya banyak ya. Nah, pada remaja ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia itu sudah mulai khawatir tentang masa depannya nanti ya, masa mendatangnya tadi, seperti bagaimana nanti kalau lukanya dia tambah lebar, ya dia harus menutupinya dengan apa ya gitu ya, dia harus pakai skincare apa, nah itu sudah mulai dipikirkan oleh dia ya. Kemudian dengan teman sebaya ini menjadi hal yang penting bagi dia ya. Nah, ada berbagai intervensi keperawatan pada pediatrik gitu. Yang pertama adalah prosedur misalnya prosedur yang berhubungan dengan mempertahankan keamanan, kemudian pemberian posisi, kemudian pengumpulan spesimen, kemudian pemberian obat, mempertahankan cairan atau nutrisi, kemudian mempertahankan fungsi kardiovaskuler. Jadi berbagai intervensi itu bisa diterapkan pada anak tadi ya. Nah, contohnya adalah metode mempertahankan keamanan ini misalnya adalah restraint, kita pasang fiksasi. Nah, sebenarnya tujuan fiksasi itu bukan menghambat gerakan anak, tapi memastikan anak itu saat tindakan itu aman ya. Yang pertama adalah memastikan keamanan anak, kemudian memfasilitasi terapi dan prosedur diagnostik,
mengurangi kemungkinan terapi yang menyakitkan. Jadi kalau dia gerak itu nanti akan tambah menyakitkan, sehingga kita pastikan dia tidak gerak ya. Membatasi atau mengurangi gerakan, kemudian imobilisasi bagian tubuh tertentu, karena bagian tubuh tertentu itu yang akan dilakukan tindakan. Kalau kita menggunakan restrain itu harus yang lebih longgar. Jadi biasanya kita kasih kelonggaran 1 jari atau 2 jari ya. Kemudian 1-2 jam itu harus dimonitor. Jangan sampai kalau restrain itu dibiarkan terus, nggak boleh. Kita harus monitor setiap jam ya. Kemudian pastikan sirkulasinya tidak terganggu. Kemudian dilepaskan secara periodik, dan kalau pasang restrain ya harus ada bantalan yang lembut ya, sehingga tidak ada gesekan yang menimbulkan cedera. Nah, ada berbagai intervensi keperawatan yang berhubungan dengan restrain itu ya. Menurut Seligman and Schneider itu misalnya ini intervensinya adalah memberikan kenyamanan, tinggikan kepala 30 derajat, berikan room secara tepat dan sebagainya, sampai hindari pengaruh psikologis pada pasien lain ya. Jadi mungkin dia dirawat di bangsal itu harapannya tidak membawa dampak psikologis pada pasien yang lain. Nah, tipe restrain itu ada restrain jaket ya, mumi, tangan dan kaki, kemudian restrain siku ya. Misalnya restrain mumi itu kalau kita lihat secara sederhana itu anak bayi di bedong, itu restrain mumi ya. Kemudian restrain lengan dan kaki itu misalnya kayak kita pasang spalek ya, misalnya spalek ya betul ya mungkin ya. Kemudian restrain siku itu digunakan untuk anak yang kita misalnya akan melakukan operasi bedah mulut, sehingga biar tangannya tidak mengganggu saat operasi, itu penting ya. Nah, ini contoh restrain. Nah, kemudian pemberian posisi. Jadi tindakan untuk pemberian posisi itu misalnya pada bone marrow aspirasi ya. Kita harus menentukan lokasi yang tepat. Biasanya ini adalah termasuk tindakan medis, tapi kita sebagai perawat menyiapkan anak untuk pada posisi yang tepat, sehingga pada saat tindakan medis itu bisa langsung dilakukan tanpa harus berulang kali ya gitu. Nah, untuk umur di bawah 24 bulan itu 1 cm di bawah tuberositas kalau dia terlentang. Kalau lebih dari 24 bulan itu 1 cm sebelah posterior trisca os iliaca jika dia miring nih gambarnya ya. Nah, ini adalah bone marrow aspirasi pada anak yang untuk mendiagnostik apakah dia menderita leukemia apa enggak ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, jarumnya sangat tebal ya, sangat besar sekali, karena ini untuk mengambil darah di sum-sum tulang, jadi menembus tulang ya, bisa dibayangkan. Namun ini adalah hal yang penting, karena dia harus memastikan dia leukemia apa enggak, atau kalau misalnya leukemia itu dia grade-nya berapa ya. Nah, ini lumbal fungsi, pengambilan cairan di lumbar ya. Sebenarnya kalau pada anak tekniknya hampir sama dengan orang dewasa, namun pada neonatus perlu modifikasi ya. Kemudian nah, ini area lumbarnya antara lumbar 3 sampai 4. Kemudian pos lumbal fungsi itu biasanya pusing ya, karena akibat perubahan posisi yang, jadi jangan terlalu mendadak posisinya, miring dulu. Kemudian pastikan anak tidak mengalami pusing saat dia berjalan ya. Kemudian posisi anak terlentang. Nah, ini pengumpulan spesimen ya. Spesimen itu bisa urin, feses, putung, darah ya. Kemudian kalau pemberian obat itu bisa per oral, subkutan, kemudian intramuskular, rektal atau suppositoria, kemudian intravena dan intrateka. Itu biasanya pada kemoterapi intrateka ya. Nah, kalau mempertahankan keseimbangan cairan atau nutrisi ini bisa pemberian cairan intravena atau infus, kemudian pemberian makan via NCT atau sonde ya. Kemudian kalau mempertahankan fungsi kardiovaskuler ini ada terapi oksigen, kemudian ada pemeriksaan gas darah, blood gas analisis ya. Nah, saya rasa itu dari berbagai hal yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan intervensi khusus pada anak, dan terutama apakah yang harus kita lakukan sebagai perawat anak ya, maksudnya persiapan-persiapan apa dan prinsip-prinsip apa yang harus kita tegakkan dalam melakukan intervensi khusus pada anak ya. Demikian tentang topik intervensi khusus pada anak, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang
kurang berkenan. Saya rasa untuk meningkatkan pemahaman tidak hanya dari materi yang saya sampaikan, tetap bisa mencari referensi dari sumber yang lain ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.